pembentukan hukum di Indonesia. Materi ini juga sangat penting karena kita akan mendiskusikan bagaimana hukum itu dibentuk, bagaimana prosesnya, siapa yang bisa membentuk, dan bentuk formatnya harus seperti apa. Ketika kita bicara pembentukan hukum, kita pertama yang harus kita diskusikan adalah kewenangan pembentukan hukum. Kewenangan pembentukan hukum itu apa? Kewenangan pembentukan hukum adalah kedudukan yang dimiliki oleh pihak-pihak tertentu untuk membentuk hukum dan atau peraturan perundang-undangan. Jadi ketika kita bicara pembentukan hukum, kita harus mengawali dengan bicara tentang kewenangan pembentukan hukum. Kenapa? Karena hukum yang efektif adalah hukum yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Yang efektif di sini dalam arti hukum yang bisa dilaksanakan, hukum yang bisa dipatuhi, dan hukum yang bisa ditegakkan. Kita masing-masing bisa membentuk hukum. Misalnya, saya bisa membuat hukum dengan mengatakan saya tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah pada keluarga. Itu saya bisa membuat hukum itu. Tetapi hukum itu tidak akan efektif. Kenapa? Karena saya tidak punya kewenangan membentuk hukum. Yang kedua, hukum yang saya bentuk karena saya tidak punya kewenangan, maka tidak akan ada lembaga yang mau menegakkan hukum tersebut. Jadi kewenangan ini menjadi penting karena berdasarkan kewenangan itu maka hukum yang dibuat itu menjadi sah dan bisa ditegakkan. Dalam sistem pemerintahan demokrasi yang menganut pemisahan kekuasaan atau trias politika, kewenangan pembentukan hukum umumnya berada di tangan lembaga legislatif. Kalau kita teman-teman nanti masuk di mata kuliah yang lain tentang hukum tata negara, kita akan mempelajari tentang siapa sebenarnya yang berwenang membentuk hukum di Indonesia ini. Karena kalau kita lihat dalam konstitusi atau UUD 45, itu sejak UUD yang asli kemudian amandemen, itu sebenarnya kewenangan pembentukan undang-undang itu mengalami dinamika, mengalami fluktuasi. Awalnya dipegang oleh presiden, tapi kemudian setelah reformasi itu kewenangan legislasi atau pembentukan undang-undang itu dialihkan kepada DPR selaku lembaga legislatif. Nah, di samping kewenangan pembentukan hukum diberikan kepada lembaga legislatif, di negara-negara yang menganut common law itu hakim juga memiliki kewenangan membuat hukum. Tetapi tentunya kewenangan hakim dalam membuat hukum di negara yang menganut common law itu berangkat dari adanya kasus hukum yang dia tangani atau yang masuk ke pengadilan. Jadi dia tidak sama dengan lembaga legislatif yang bisa membuat hukum tanpa adanya kasus yang masuk di lembaga legislatif. Jadi kalau hakim judge make law di dalam negara-negara yang menurut common law itu pembentukan hukum oleh hakim itu dilakukan untuk menjawab atau untuk menemukan landasan hukum dari kasus yang sedang dihadapi. Nah, jadi kembali ke kewenangan pembentukan hukum di Indonesia, kita bisa melihat bahwasanya di konstitusi kita di UUD 1945 sebelum amandemen, kewenangan pembentukan undang-undang itu ada di tangan presiden. Jadi, presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Tetapi ada tambahannya di situ, dengan persetujuan DPR. Artinya apa sebenarnya? Di dalam UUD 45 sebelum amandemen, sistem pemerintahan kita itu sangat kuat aroma presidensialnya. Jadi presiden yang memegang kekuasaan sangat besar dan bahkan lebih besar dari DPR. Karena sebagian kewenangan yang harusnya masuk dalam kewenangan DPR di banyak negara, kewenangan legislasi itu ada di tangan presiden. Ya, jadi kewenangan pemegang kekuasaan membentuk undang-undang itu dalam UUD 45 sebelum amandemen itu ada di tangan
tangan presiden. Artinya apa? Artinya DPR tidak bisa memiliki inisiatif untuk membentuk undang-undang. Jadi inisiatif itu harus muncul di presiden. DPR hanya ikut membahas dan memberi persetujuan. Apakah anggota DPR bisa membuat undang-undang? Tidak. Tetapi anggota DPR itu bisa mengajukan rancangan undang-undang kepada presiden untuk kemudian dibahas. Karakteristik yang kedua dalam kewenangan pembentukan hukum di dalam UUD 45 sebelum amandemen itu pemegang kekuasaan membentuk undang-undang itu ada di tangan presiden. Itu karakteristiknya diindikasikan melalui karakteristik kedua, yaitu presiden memiliki kewenangan membentuk perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perpu itu apa? Perpu itu adalah peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang yang dibuat ketika ada keadaan mendesak, di mana dalam situasi tersebut belum ada aturan yang mengatur tentang hal tertentu yang harus dijawab saat itu juga, atau aturan-aturan tersebut sudah ada tetapi tidak efektif dilaksanakan, sehingga kemudian dengan situasi darurat atau situasi mendesak tersebut, untuk memastikan negara tetap bisa berjalan, pemerintah tetap bisa menjalankan fungsi memerintahnya, maka dikeluarkan perpu. Dan perpu ini ada di bawah kekuasaan presiden untuk mengeluarkannya. Yang kedua, kewenangan pembentukan hukum di Indonesia pada masa sebelum amandemen UUD 45 itu ada di tangan pemerintah daerah, tetapi dalam bentuk peraturan daerah. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwasannya kewenangan pembentukan hukum di Indonesia sebelum dilakukannya amandemen UUD 1945 itu ada di tangan presiden. Tetapi model semacam ini kemudian mengalami perubahan ketika era reformasi dimulai pada tahun 98-99. Jadi era reformasi saat itu ditandai dengan upaya untuk melakukan perbaikan terhadap struktur dan sistem ketatanegaraan kita, dan salah satunya itu diimplementasikan dalam bentuk amandemen UUD 45. Ada 4 kali amandemen, dan di setiap amandemen tersebut ada perubahan-perubahan norma di dalam konstitusi, dalam UUD 45 yang terkait dengan kewenangan pembentukan hukum atau undang-undang. Jadi di amandemen pertama itu pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang tidak lagi ada di presiden. Jadi redaksi normanya diubah. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Jadi kalau yang sebelum amandemen disebut presiden memegang kekuasaan pembentukan undang-undang, pada saat amandemen pertama diubah menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Artinya apa di sini? Secara tidak langsung disebut bahwasanya pemegang kekuasaan legislasi, pemegang kekuasaan membentuk undang-undang itu ada di tangan DPR. Jadi presiden hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang. Di pasal 20 ayat 1 disebut DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pada amandemen kedua itu dilakukan penambahan norma untuk mempertegas kewenangan DPR dalam membentuk undang-undang. Di pasal 20A disebut DPR memiliki fungsi legislasi. Jadi kalau sebelumnya hanya disebut fungsi dan kewenangannya, tetapi hanya disebut perannya, tetapi di amandemen kedua di pasal 20A ini disebut fungsi. Jadi fungsi legislasi itu ada di DPR. Jadi ini semakin mempertegas pembagian kewenangan di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, di mana kewenangan legislasi itu ada di tangan DPR. Di amandemen ketiga ini semakin diperkuat lagi. Jadi
DPD sebagai salah satu kamar dalam parlemen di Indonesia itu terlibat dalam proses legislasi, meskipun peran DPD ini masih sangat diperdebatkan karena fungsi atau peran DPD dalam proses legislasi ini dianggap tidak terlalu signifikan. Kalau kita lihat sebenarnya lembaga-lembaga yang berwenang bentuk hukum di Indonesia itu ada beberapa. Jadi yang pertama tentunya parlemen. Parlemen ini kalau di Indonesia ini ada beberapa kamar, ada MPR. MPR membuat TAP MPR, dan juga melakukan amandemen konstitusi. Meskipun amandemen konstitusi itu tidak dianggap, menurut Montesquieu itu tidak dianggap sebagai bagian dari fungsi legislasi, karena konstitusi itu bukan undang-undang. Konstitusi itu adalah undang-undang dasar, dia lebih tinggi daripada undang-undang. Kemudian ada kamar DPR yang membuat undang-undang. Kemudian ada presiden. Presiden ini dia punya wewenang untuk menerbitkan perpu, dan juga bersama DPR membuat undang-undang. Dan yang terakhir adalah kepala daerah dan DPRD yang berwenang membuat peraturan daerah. Bagaimana jenis dan bentuk produk hukum di Indonesia? Produk hukum di Indonesia ini ada bermacam-macam, dan di dalam konstitusi sekaligus dalam undang-undang sudah ditegaskan bahwa kita menganut hierarki peraturan perundang-undangan yang dicetuskan oleh Hans Kelsen. Jadi di Indonesia tertinggi, produk hukum tertinggi itu ada Undang-Undang Dasar, terus kemudian ada ketetapan MPR, kemudian ada undang-undang dan perpu atau perpu, ya. Kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota. Nah, tetapi di samping berbagai produk hukum tersebut, sebenarnya ada juga jenis lain dari produk hukum, meskipun itu tidak bisa disebut sebagai produk hukum yang sepenuhnya. Jenis lain itu apa? Negative legislation, atau pembatalan norma-norma hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi maupun MA, sebagai akibat dari ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ini sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, sebagai implikasi dari sistem hierarki perundang-undangan yang kita ikuti. Apa bedanya negative legislation dengan yang tadi? Kalau yang tadi itu Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR itu bisa dikategorikan sebagai positive legislation atau aturan hukum yang mengatur secara aktif. Kalau negative legislation itu aturan hukum yang mengatur secara negatif, membatalkan atau membatasi pelaksanaannya. Jadi demikian beberapa hal penting yang perlu kita pahami di dalam sub-mata kuliah tentang pembentukan hukum di Indonesia. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di grup WhatsApp, disampaikan melalui pesan WhatsApp, bisa disampaikan melalui komen dalam channel YouTube ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya, like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.